Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan terhadapku semuanya. Di video sebelum-sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara menentukan area support and resistance, bagaimana cara marking zone area support and resistance, bagaimana cara memarkingkan juga zone-zone yang signifikan support and then zone-zone yang signifikan resistance, dan juga sudah saya jelaskan apa itu role reversal fenomenal dan juga SSR, and then pertukaran tren, QM level. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih SSR itu ya, apa sih SSR itu, lebih ke cara penggunaannya. Jadi di sini saya jelaskan kepada cara penggunaannya ya. Saya berharap rekan-rekan semua paham di materi ini ya, karena ini sangat penting sekali bagaimana kita menggunakan strategi SSR atau SBR or RBS ya, dimana di sini saya sudah gambarkan. Di sini ada resisten, and di sini ada support. Ya, ada support yang breakout ya. Ini di sini ada area support yang break atau nge-breakout, and dia buat base daripada si resisten dan membuat resisten baru ya, ya, atau bisa dibilang higher high ya. Pada saat dia nge-break ini, kita bisa tunggu price turun, dan di kawasan resisten ini berubah fungsinya dari resisten menjadi area support. Di sini menjadi area support, dan di sini kita boleh menunggu untuk mengeksekusi market open price buy. Ya, open price buy, kita menunggu price dia turun hingga sejajar dengan area resisten, and then kita boleh melakukan open posisi buy. Disinilah berlaku pertukaran fungsi yang dimana resisten breakout support. Saya tuliskan resistance breakout support, resisten breakout support ya, ataupun resistance become support ya. Resisten breakout support, resisten become support, and di sini itu ada base yang dinamakan resisten base support. Untuk resisten base support ini lebih ke materi supply and demand, nanti kita belajar di bab selanjutnya mengenai supply and demand. And then, nah, di kawasan-kawasan inilah itu terjadi yang namanya base, ya. Terjadi yang namanya base karena dia dari area support breakout ya, become support ya, resisten become support, resisten breakout support, resisten base support. Ini sudah menjadi pola role reversal fenomenal, atau bisa dibilang pergantian fungsi daripada fungsi si resisten ya, fungsi resisten sebagai high, and dia berubah fungsi karena di sini dia di breakout, dia di become, dia sini membuat base, berubah fungsi menjadi area support. Maka daripada itu kita boleh standby open posisi buy di area sini. Di sini itu ada base. Pada saat dia nge-breakout, dia nge-become, dia membuat base di sini. Di sini itu ada, kalau dari turun ke naik posisinya itu ada rally, base rally, RBR. Nanti kita bahas RBR itu di bab supply and demand. Ya, di sini cukup pahami saja konsepnya. Nanti kita berangkat ke chart MT4. Dan di sini saya gambarkan satu line chart lagi, yang dimana di sini ada support, di sini ada support, and then di sini ada
resisten, and then di sini dia nge-break ya, support di break oleh resisten. Di sini juga sama ya, sama dia di break, area supportnya di break, di become, and then dia membuat base. Dan di sini itu biasanya kalau turun itu drop, base, drop. Dia membuat DBD, bukan demam berdarah ya, tetapi drop, base, drop. Nanti saya jelaskan di bab supply and demand. Di sini ada base, drop, base, drop, and dia membuat area support baru. And di sini pada saat price dia retracement, kita boleh standby open posisi sell. Kita standby open posisi sell di sini. Kenapa? Karena di sini menjadi kawasan base. Di sini menjadi kawasan base atau ada base. Ya, poin pertama ada base, terus dia di breakout dan di become menjadi area resisten. Area resisten ya, menjadi area resisten, dan kita boleh standby open posisi sell ya sampai dia nge-break daripada area support yang sebelumnya. Kalau saya tuliskan di sini sama sebetulnya seperti resisten, berarti di sini support breakout, resistance, breakout ya, breakout resisten. Sorry nulisnya salah, ini nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Support, breakout resisten, support, become resistance, support, base, resistance. Nanti untuk yang base ini kita belajar di bab supply and demand. Di sini saya jelaskan supaya paham saya konsepnya dan fungsi-fungsinya pada saat terjadi pola seperti ini, di mana ada area support, and then area resisten nge-break area support. Pada saat nge-break ini dia mesti membuat base. Ada yang membuat base, ada yang clean break. Yang masuk clean break itu dia langsung turun sebatang, tidak membuat base. Di sini tidak membuat keseimbangan, tapi turun sebatang. Di sini juga sama, naik sebatang. Ada yang naik sebatang, ada yang membuat base ya. Itu kalau yang naik sebatang, and then turun sebatang daripada area support, and then area resisten, itu dinamakan clean break. Tetapi jika yang membuat kecil-kecil, ini keseimbangan seperti itu apa namanya? Seperti base, seperti sideway, itu dinamakan base. Ya, dia membuat base lalu dia break out lagi, dia terbang lagi, di sini dia turun lagi, itu dinamakan base. Dan dia nge-break, and then dia kembali lagi retracement, maka berubah fungsinya daripada support menjadi area resistennya. Di saat inilah kita melakukan open posisi buy. Fungsinya base ini itu, fungsinya base di sini, fungsinya base di sini, fungsinya breakout di sini, fungsinya breakout di sini, fungsinya become di sini, itu untuk menentukan base zone kita untuk melakukan open posisi buy maupun open posisi sell. Sampai sini paham ya? Nah, kita sekarang lanjut ke chart MT4, yang dimana di MT4 di sini saya menggunakan time frame H4 ya. Belum saya apa-apakan di sini, tetapi sudah nampak jelas di sini ya. Price mengalami penurunan. Di sini turun, and di sini ada area support ya. Yang mana area supportnya? Signifikan support. Ya, signifikan support. Saya tarik garis horizontal line dan saya adjustkan. Di sini ada resisten, terus ada yang lebih sedikit 1 pip, 3 pip, no problem. Di sini ada area support, lalu ada support yang membreak sedikit, and then di sini ada support yang sejajar. Nah, ini dinamakan area signifikan support. Time frame H4 ya, ini market GPAU, GBP AUD. Ini saya tandai, di sini ada area support ya, 1 2, biasanya saya tulis S1, S2, di sini S3 ya.
And di sini ada 4 area support yang sama baris. Belum saya zoom out ini ya, belum saya zoom out. Di sini ada area support, support lebih dari 2, minimalkan 2 untuk signifikan yang sama baris. Ini sama baris dan ini menjadi kawasan area signifikan support. Lalu pada saat membuat area signifikan support, and then di sini saya zoom, price ngebreak sebatang. Nih, sebatang. Price ngebreak sebatang ya di area trendline ini. Di area support dia tidak membuat base. Seperti ini kecil-kecil base, ini base. Dia tidak membuat, tapi dia turun sebatang. Ini dinamakan clean meskipun pendek. Biasanya kalau clean itu dia turun langsung sampai bawah sini biasanya. Tetapi di sini dia hanya segini. Ini sudah bagus. Tetapi jika lebih nge-breaknya itu lebih bagus lagi. Di sini ada breakout. Di sini ada become. Di sini ada base. Kita zoom out lagi. Ada kawasan apa lagi di belakangnya? Oh, oke. Di sini ada lagi ternyata. Di sini ada apa di sini nih? Di sini ada support lebih dari 2. Meskipun di sini ada lower low, ini sudah beda cerita setupnya lagi, tetapi di sini ada support yang sama baris. Ingat, sama baris. Support yang sama baris. Ya, ini enggak sama baris, tetapi ini masuk ke bab advance yang enggak apa-apa. Kita masukkan, pokoknya ini sama baris area trendline ini. Ya, area trendline ini menjadi area signifikan support dan fungsinya sebagai support become resisten. Nah, pada saat price nge-break nih ya, price nge-break di area sini, kita adjustkan punya base, kita tarik kotak, oh sudah ada area support, signifikan support nih, 1, 2, 3, 4, tuh ini signifikan support, kita tunggu, and then price nge-break, oke, dia sudah breakout. Pada saat sudah nge-breakout, kita tarik garis horizontal line, kita adjustkan ke area support yang sama baris, lalu lihat nge-breaknya, oh iya dia nge-break clean. Kita zoom lagi, pada saat dia nge-break, tunggu, kita kasih marking zone dulu di sini. Ya, jangan langsung open posisi, tapi kita markingkan zone dulu. Kita marking zone di sini nih, markingkan zone, ini sama baris ya. Yang sama baris, kita markingkan zone di sini. Saya biasanya menggunakan rectangle ya. Mana rectangle-nya ini? Saya markingkan zone-nya, biasanya saya taruh stop loss itu 30 pip. Ini 14 pip ya, kalau 30 pip mungkin jauh, ada jauh nih. Ini 30 pip segini. 30 pip. Biasanya saya taruh 30 pip untuk stop loss. Pada saat dia break, and then kita tunggu, kita boleh standby di area horizontal line ini. Standby apa? Open posisi sell. Standby open posisi sell. And apa yang terjadi? Price turun, naik, turun, naik, masuk. Oke, sudah masuk, boleh kita adjust, boleh adjust. Di sini kita boleh adjust, open sell, lalu taruh stop loss 30 pip. Ya, meskipun bisa lebih, bisa kurang, tetapi saya adjustkan di sini 30 pip saja, jangan lebih-lebih, karena kalau lebih-lebih itu sudah jelek. Taruh aja stop loss 30 pip. Dan and then price apa yang terjadi? Price hinggap hanya 6 pip, lalu price turun di sini 200 pip ya, 200 pip lebih. Berapa pip nih turun sampai bawah? 470 pip ya. Di sini price turun 470 pip dan stop loss 30 pip ya. Nah, ini kita bisa kecilkan kembali ke time frame H1 jika ingin mengecilkan daripada zone. Ingin mengecilkan zonnya bisa dikecilkan ke time frame H1. Mana tadi? Oh ini, nggak kelihatan ya. Udah, karena nggak kelihatan di time frame H4 aja ya. Kalau kelihatan tadinya mau saya terangkan langsung sekalian untuk mengecilkan daripada zone. Di sini ada zone. Biasanya di sini ada base meskipun dia clean
clean sebatang di time frame hash 4, tetapi jika diturun ke time frame hash 1 maupun M30, biasanya di sini ada base. Ya udah, nanti kita masuk ke bab SND di perjelasnya lagi ya. Kita cari lagi marketnya, Eurogroup. Oke, Eurogroup. Eurogroup udah ada nih history saya sebelumnya. Oke, di Eurogroup ini time frame daily ya, time frame daily. Ya, time frame daily di sini ada support, ada 3 support yang sama baris. And di sini dia nge-break daripada clean break ya, clean sebatang, nge-break daripada area support, signifikan support. Nah, kita zoom out lagi, ada kawasan apa lagi di belakangnya? Ada kawasan, ternyata ada support meskipun nggak sama baris, hanya beberapa pip saja masuk ke signifikan support, and then ada lower low, live support, and right support yang sama baris, lalu tengah-tengah ada lower low, itu masuk ke bab nanti ya kita bahasnya. Di sini ada support yang sama baris. Ini namanya signifikan support. Ini time frame daily. Lalu kita tarik garis horizontal line, and di sini kita buat kotak rectangle. Kita buat kotak rectangle, taruhlah stop loss 30 pip daripada join ini 50 pip terlalu besar. Saya nggak suka besar-besar. Paling besar 30 pip kalau saya taruh stop loss. Ini 30 pip. Taruhlah 30 pip. 33. Nah, 30 pip. Ini 30 pip. Ini 30 pip. And price nge-break, and sudah nge-break ini, kita boleh standby di area sini untuk melakukan open posisi sell. Ini sudah ini juga sudah termasuk rule reversal fenomenal ya, rule reversal fenomenal yang dimana area signifikan support ini di break oleh pergerakan harga dan berubah fungsinya menjadi apa? Support become resistant. Nah, iya di sini menjadi R1. Biasa saya sebutkan, saya tulis ini R1. R1 ini menjadi R1, and then ini juga biasa saya tulis sih S1, S2, S3. Support pertama, support kedua, support ketiga sama baris, signifikan support di break oleh pergerakan sebatang, and di sini kita tunggu pada saat dia membuat resisten di sini, kita boleh melakukan open posisi sell, dan ini sudah masuk ke role reversal fenomenal yang dimana fungsi area support berubah menjadi area resisten. Di kawasan-kawasan inilah terjadi role reversal fenomenal, dan di kawasan pada saat nge-break ini dia membuat base. Kita kecilkan ke time frame hash 4. Mudah-mudahan nampak. Oh, dia turun sebatang. Dia turun sebatang. Di sini ada shadow atas, shadow bawah, dan shadow atas. Nah, kita adjustkan sampai dengan shadow atas saja. Berapa pips daripada ini? 14 pip. Ini sebetulnya masih ada base lagi, kita kecilkan ke time frame hash 1. Nampak base ini supply zone. Mungkin masih pusing apa itu supply zone, apa itu demand zone. Tetapi di sinilah areanya. Di sini area supply zone. Area supply zone ini. Kita boleh zoom out. Taruhlah sampai sini aja, sampai dengan shadow. Nah, berapa pips kita punya area daripada shadow atas sampai dengan 5 pip. Terlalu kecil kalau 5 pip ya 15 pip lah. 11 pip, which is nice. Stop loss 11 pip, and price turun berapa pip turunnya nih? Dia turun 154 pip, and price menyentuh kembali. Nah, price menyentuh lagi ya. Price menyentuh lagi hingga hanya float 5 pip, and price turun lagi di sini 382 pip. Which is very very nice. Ini low risk and high reward. Jika di zoom out kembali, jika di hold nih, kita hold punya mental kuat, price turun berapa pips? 780 pip. Tetapi di sini kita juga masih ada kawasan-kawasan lain
Ini kawasan apa ini? Nah, ini kita bisa adjust-kan ada kawasan apa di sini. Resisten, wah itu nanti bab advance ya, lebih dalam lagi bab-babnya. Kita belajar bab basic dulu sekarang, jadi tidak akan saya bahas untuk yang ini ya, karena ini juga masuk ke dalam role reversal fenomena. Kalau saya campurkan sekarang nanti takutnya menjadi pusing rekan-rekanku semuanya. Di sini juga sama nih. Di sini ada support and then support ya. Meskipun tak sama baris, ini masuk role reversal fenomenal. Ini signifikan support ya, masuk signifikan support di sini nggak sama baris ya. Bab advance itu lihat price masuk and di sini apa pada saat dia membuat apa? Ini time frame H1. Dia ada shadow bawah and then ada shadow bawah and dia ada shadow atas. Tuh menjadi bab nanti yang akan kita pelajari. Berapa pip kawasannya nih? 9 pip saja. Di sini ada stop loss 9 pip. Wah, nice. Saya juga sudah masuk nih 9 pip. Cuman ya ini udah close. Udah berapa hari, tanggal berapa? 9 Agustus, sudah lama. Price kejap saja, float hanya berapa pips? 3 pip, 10 pip, and price terjun turun di sini. 450 pip. Nah, saya rasa sudah cukup paham ya sampai sini untuk penjelasan daripada fungsi role reversal fenomena SSR ya, support significant resistance ataupun SBR, RBS, fungsi-fungsinya ya sudah paham sampai sini ya. Nah, saya harap paham. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.